Ya, oke, sahabat Karir Plong Official sekalian dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali, salam sehat untuk Anda sekalian ya. Pada hari kemarin ya, kita dihebohkan dengan berita tagar Jokowi bikin malu ya. Lalu hari ini, tepatnya tanggal 5 Juli tahun 2022, ada berita yang cukup mengembirakan ya, yaitu sebagai bentuk klarifikasi ya. Yaitu berita yang ditulis oleh detiknews.com dengan judul beritanya adalah Dubes Ukraina jelaskan soal Jokowi bawa pesan Zelensky ke Putin ya. Saya coba bacakan ya. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Hamyanin angkat bicara mengenai polemik pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku telah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina Zelensky untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Vasil awalnya menjelaskan mengenai 3 arti dari pesan ya. Pesan dari Ukraina ke Rusia yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pesan itu dapat mempunyai 3 arti, kata Vasil dalam jumpa pers virtual Selasa 5 Juli 2022. Vasil kemudian merinci ketiga pengertian pesan tersebut. Pesan tersebut dapat berubah tertulis maupun lisan ya. Arti pertama yaitu sesuatu yang tertulis di atas kertas seperti pesan tertulis dan dibawa ke suatu tempat. Pengertian kedua yaitu adalah sesuatu yang diucapkan seperti lisan dan disampaikan ke pihak lain, ujar Vasil. Sedangkan pengertian yang ketiga yaitu pesan mengenai posisi Ukraina setelah Jokowi berbincang dengan Zelensky. Pesan itu berdasarkan pemahaman dari pembicaraan kedua pemimpin negara itu. Pengertian ketiga yaitu setelah pertemuan kedua pemimpin negara dan setelah pembicaraan lainnya antara presiden dan setelah kedua pihak bertukar pikiran dan saling memahami, pesan itu diterima oleh Presiden Indonesia yang artinya tentang posisi Ukraina dalam masalah itu ya. Jadi sudah ditegaskan oleh Duta Besar Ukraina bahwa secara eksplisit memang Presiden Ukraina tidak meminta langsung kepada Jokowi untuk menyampaikan pesan ke Presiden Putin ya. Tetapi dari hasil pembicaraan kedua pemimpin tersebut ya, dari hasil diskusi kedua pemimpin tersebut, kemudian di dalam diskusi itu tentu ada persoalan-persoalan, ada keluhan-keluhan, ada hambatan-hambatan yang memang harus disampaikan kepada Presiden Putin ya. Jadi Jokowi menyimpulkan hasil diskusi tersebut, kemudian dijadikan itu sebagai pesan untuk disampaikan kepada Presiden Rusia, Presiden Putin. Sehingga dalam hal ini saya kira Presiden Jokowi tetap berada dalam koridor yang tepat. Kenapa? Karena beliau adalah sebagai pembawa misi perdamaian. Jadi setiap pesan, setiap komunikasi yang mau disampaikan entah itu ke Ukraina atau entah itu untuk ke Rusia, saya kira tidak perlu bergantung kepada siapapun. Itu adalah misi perdamaian yang harus dibawa oleh Jokowi sendiri, sehingga Jokowi yang akan menyimpulkan pesan-pesan yang akan disampaikan untuk kedua belah pihak ya. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa untuk tagar yang mengatakan bahwa Jokowi bikin malu, saya kira dengan penjelasan secara gamblang oleh Duta Besar Ukraina ini, maka sekali lagi cobalah tagar itu dihapus atau diganti dengan tagar pemulihan ya. Karena kita tahu bahwa Jokowi melakukan sebuah pekerjaan mulia ya. Kepentingan Jokowi berkunjung ke Rusia dan Ukraina tidak hanya sekedar untuk menggenapi amanat konstitusi, tetapi ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih penting dari itu ya, yaitu tentang pergolakan kedua negara antara Rusia dan Ukraina. Itu tentu berdampak terhadap perekonomian di belahan dunia ini ya. Katakanlah kita sebagai bangsa Indonesia
juga bergantung bergantung penuh kepada Rusia dan Ukraina. Ada beberapa produk, ada beberapa hal yang kita membutuhkan dari Ukraina dan Rusia, ya. Sehingga dengan diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, saya kira untuk menolong setiap bangsa, ya, yang sedang mengalami kesulitan karena terjadinya blokade di Rusia maupun Ukraina. Tetapi satu hal yang kita perlu ketahui bahwa terlepas dari mereka berdamai atau tidak itu butuh waktu, ya, tidak secepat membalikkan telapak tangan, ya. Tetapi ada satu poin penting yang perlu kita tahu bahwa sebagai bentuk keberhasilan dari misi pesan perdamaian yang dibawa oleh Jokowi ke Ukraina dan Rusia adalah dibukanya blokade pelabuhan di Ukraina dan Rusia, ya. Jadi setelah Jokowi berdiskusi dengan Presiden Ukraina, lalu Presiden menyampaikan keluhan-keluhan itu, ya, Presiden Ukraina menyampaikan keluhan-keluhan itu, kemudian Presiden Jokowi menyampaikan kembali ke Presiden Rusia, lalu Putin berterima kasih dan mengiyakan untuk membuka blokade, ya. Sehingga saya kira ini adalah bagian keberhasilan, ya, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam misi perdamaian kali ini, ya. Kita tunggu keberhasilan lain, ya, tidak dalam waktu sekarang, tetapi dalam waktu-waktu yang akan datang tentu ada perubahan, ya, ada semacam perbaikan lah hubungan kedua negara, ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kepentingan Indonesia terkait dengan konflik Rusia Ukraina memang sangat besar, ya. Selain kebutuhan pasok pangan, pupuk, energi, juga posisi Indonesia sekarang adalah sebagai presiden G20, ya. Jadi Indonesia perlu mengamankan, perlu melancarkan kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia nanti, ya. Jadi memang komunikasi Indonesia sebagai presiden G20 itu harus dibangun untuk ke setiap negara, baik negara-negara yang dalam kondisi kondusif maupun negara-negara yang sedang dalam kondisi sedang kacau atau sedang berperang, ya. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa teman-teman atau sahabat-sahabat, saudara-saudari yang seolah-olah mencemooh atau seolah-olah menghina, ya, atau menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah sebuah kesia-siaan, adalah buang-buang waktu, maka itu adalah salah besar, itu adalah kekonyolan. Kenapa? Karena ada hal-hal besar yang akan terjadi setelah ini, ya. Dan saya kira kita harus dukung penuh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itulah pesan saya hari ini. Silakan kalian kasih komentar, kasih kritikan atau tanggapan kalian di kolom komentar channel ini. Oke, salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa kembali pada kesempatan berikutnya.